Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan Miss Mary di sini dengan mata pelajaran yang sama yaitu matematika peminatan. Nah, ini adalah video kedua kita tentang materi kita kali ini yaitu persamaan trigonometri. Seperti yang sudah Miss Mary jelaskan di video sebelumnya, persamaan trigonometri ini rumus yang kita gunakan ada 3. Nah, bisa dibaca di slide ini. Rumus persamaan trigonometri yang pertama adalah sin X sama dengan sin alfa. Nah, untuk rumus sin, itu rumusnya ada 2 ya, nak ya. Nah, yaitu X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat, dan X sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah K kali 360 derajat. Rumus yang kedua yaitu cos X sama dengan cos alfa, di mana rumus cos juga ada 2 ya. Yang pertama yaitu X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat, dan X sama dengan min alfa ditambah K kali 360 derajat. Rumus yang terakhir yaitu rumus tan. Tan X sama dengan tan alfa, rumusnya cuma ada 1 ya, yaitu X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Nah, dari awal tadi Ananda kan mendengar tuh ada K, K, K. Nah, K di sini adalah bilangan bulat sembarang yang digantikan untuk menentukan nilai X itu berada dalam daerah yang akan ditentukan. Selanjutnya, Miss Ferry akan menjelaskan 3 buah contoh tentang rumus persamaan trigonometri ini. Oke, check it out. Contoh yang pertama yaitu contoh tentang cos X. Ya, dimana di sini di slide ini Ananda bisa membaca contohnya yaitu tentukanlah nilai X yang memenuhi persamaan cos 2X sama dengan setengah dalam interval X lebih besar dari 0 derajat dan lebih kecil dari 360 derajat. Nah, penyelesaiannya yaitu di soal kita tahu bahwa cos 2X sama dengan setengah. Nah, kita akan cari nilai yang mana yang setara dengan cos X. Atau berapa nilai cos X yang hasilnya setengah. Nah, Ananda kan sudah tahu tuh nilai cos 60 derajat adalah setengah. Maka di sini diperoleh cos 2X sama dengan cos 60 derajat. Nah, maka 2X itu kan nilainya adalah 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, kenapa di sini menjadi 2X? Karena di soalnya adalah cos 2X. Maka 2X sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, karena di sini 2X, kita harus mengubah persamaan ini menjadi X. Sehingga persamaan ini semuanya dibagi dengan angka 2. Nah, kalau dibagi 2 akan menghasilkan X. X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 180 derajat. Nah, kita sudah dapat persamaannya ya. Nah, sekarang kita masukkan K-nya 0. Nah, setelah dimasukkan K-nya 0, maka nilai X-nya itu akan menjadi X sama dengan 30 derajat ditambah 0 kali 180 derajat. Nah, 0 kali 180 derajat itu hasilnya 0, ditambah 30 hasilnya 30. 30 ada di dalam interval X besar dari 0 derajat dan kecil dari 360 derajat. Nah, berarti dia termasuk himpunan penyelesaiannya. Selanjutnya, kita gantikannya dengan angka 1. Nah, ketika digantikannya dengan angka 1, maka X itu menjadi X sama dengan 30 derajat ditambah 1 kali 180 derajat. Hasilnya adalah 210 derajat. Nah, 210 derajat ini juga termasuk dalam interval 0 dan 360 derajat. Maka dia termasuk himpunan penyelesaian. Nah, kalau kita gantikannya 2, itu nanti hasilnya melebihi dari 360 derajat. Makanya di sini tidak dituliskan lagi K sama dengan 2. Kita cukup berhenti di K sama dengan 1. Nah, setelah dapat dari rumus pertama, kita lanjutkan ke rumus kedua ya. Nah, rumus kedua itu untuk cos dia menjadi 2X sama dengan min 60 derajat ditambah K kali 360 derajat.
Sama caranya kita bagi persamaan ini dengan angka 2 yang menghasilkan X sama dengan min 30 derajat ditambah K kali 180 derajat. Ketika kita mengganti nilai K dengan 0, maka hasilnya nanti akan min 30. Min 30 itu tidak ada dalam interval 0 sampai 360. Jadi 0-nya kita tinggalin. Kita masukkan K-nya 1, kita hitung kembali, maka hasilnya 150 derajat. Kita ganti lagi K-nya dengan 2, maka X itu menghasilkan 330 derajat. Nah, ini 150 dan 330 ada dalam interval 0 sampai 360. Nah, jadi himpunan penyelesaian dari soal cos 2X sama dengan setengah itu adalah 30 derajat, 150 derajat, 210 derajat, dan 330 derajat. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah himpunan penyelesaian dari persamaan tan 4x sama dengan akar 3 dengan daerah x besar dari 0 derajat dan kecil dari 360 derajat. Nah, penyelesaiannya dapat Anda lihat, yaitu tan 4x sama dengan akar 3. Sama dengan contoh yang sebelumnya, nilai tan berapa yang hasilnya akar 3. Nah, kita tahu hasilnya adalah tan 60. Maka di sini didapatkan tan 4x sama dengan tan 60 derajat. Nah, kita tahu juga dari slide pertama tadi bahwa untuk rumus tan cuma hanya satu, yaitu 4x sama dengan 60 derajat ditambah K kali 180 derajat. Nah, kemudian kita membagi persamaan ini dengan angka 4 sehingga menjadi X sama dengan 15 derajat ditambah K kali 45 derajat. Nah, setelah itu kita masukkan nilai K-nya, kita ganti K-nya dari 0. Maka hasilnya setelah dihitung akan jadi 15 derajat. Kita ganti K-nya dengan 1, hasilnya X sama dengan 60 derajat. Kita ganti K-nya dengan 2, maka X-nya 105 derajat. Dan yang terakhir untuk K sama dengan 7, maka nilai X-nya 330 derajat. Nah, jika kita ganti K-nya dengan 8, maka nilainya sudah di luar batas dari 0 derajat dan 360 derajat. Jadi, himpunan penyelesaiannya ada 8, yaitu 15 derajat, 60 derajat, 108 derajat, 150 derajat, 195 derajat, 240 derajat, 285 derajat, dan 330 derajat. Untuk soal yang nomor 3 ini, kita akan menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan akar 2 sin 3x sama dengan 1 untuk x-nya besar dari 0 dan kecil dari 180 derajat. Nah, di sini Miss Mary tidak akan menjelaskan, Ananda harus meneliti sendiri bagaimana penyelesaian dari persamaan trigonometri ini. Silakan memperhatikan, cekidot. Dengan menyebut namamu, berlindungku sepanjang waktu, agar ku ingat selalu dan berharap ridhomu. Contoh yang terakhir adalah himpunan penyelesaian persamaan 2 cos X dikurang V per 3 sama dengan akar 3 untuk X besar dari 0 dan kecil dari 2V. Nah, di sini contohnya tidak dalam derajat lagi, tetapi dalam V. Kita tahu bahwa V itu adalah sama dengan 180 derajat. Nah, jadi pada dasarnya sama, cuman mengganti 360 derajatnya dengan 2V dan 180 derajatnya kita ganti dengan V. Nah, penyelesaiannya diketahui 2 cos X kurang V per 3 sama dengan akar 3. Nah, karena di depannya ada angka 2, 2-nya ini kita pindahkan dulu ke ruas kanan sehingga persamaannya menjadi cos X dikurang V per 3 sama dengan setengah akar 3. Cos berapa yang nilainya
setengah akar 3, ternyata setelah kita cari nilainya adalah cos V per 6. Sehingga persamaannya menjadi cos X dikurang V per 3 sama dengan cos V per 6. Nah, sama dengan cara yang tadi, untuk cos itu rumusnya ada dua, yaitu yang pertama adalah X kurang V per 3 sama dengan V per 6 ditambah K kali 2V. Maka V per 3 kita pindahkan ke ruas kanan sehingga X-nya menjadi sama dengan V per 6 ditambah V per 3 tambah K kali 2V. Sehingga menjadi persamaannya adalah X sama dengan V per 2 ditambah K kali 2V. Nah, baru kita masukkan nilai K-nya. K-nya yang 0, hasilnya adalah V per 2, K1 hasilnya adalah 2,5 V. Untuk V per 2 dia masuk dalam interval, sedangkan untuk 2,5 V tidak masuk dalam interval. Rumus yang kedua juga sama gitu, dengan cara yang sama, menyederhanakannya sehingga kita peroleh X itu sama dengan V per 6 ditambah K kali 2V. Kita ganti K-nya dengan 0, maka hasil X-nya adalah V per 6, masuk dalam interval. Untuk K-nya 1, dia tidak masuk lagi dalam interval. Nah, jadi himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri tersebut adalah V per 2 dan V per 6. Nah, untuk contoh yang di sebelah kanan, Ananda baca sendiri ya. Nah, caranya sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Awali kebaikan dengan bismillah, serahkan semua pada Allah semata, akhiri ucapan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Mudah-mudahan dengan apa yang Miss Mary jelaskan tadi, Ananda bisa paham tentang persamaan trigonometri ya. Nah, demikian video kali ini. Lebih dan kurang Miss Mary mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semesta